Dalam diam yang jarang kita izinkan hadir, sebenarnya ada dua alam yang terus hidup di dalam diri. Yang satu berbisik dengan keluhan, keresahan, dan rasa tak pernah cukup. Yang lainnya tenang, penuh cahaya, dan menuntun kita pulang. Keduanya bukan tempat fisik, melainkan keadaan batin, realitas yang kita ciptakan setiap hari lewat pikiran, emosi, dan keputusan. Alam rendah adalah ketika kita merasa terjebak. Kita mengulang hari demi hari dengan pola yang sama, mengeluh tapi tidak bergerak, merasa menjadi korban dari segala sesuatu di luar diri. Di sini, ego berkuasa, ia lapar akan pengakuan, mudah tersinggung, dan takut akan perubahan. Kita hidup dengan wajah yang tampak baik-baik saja, padahal hati lelah, jiwa sesak. Namun di sisi lain, ada alam tinggi, tempat di mana kesadaran hadir dan hati terasa luas. Disinilah kita bisa melihat tanpa bereaksi, mendengar tanpa menghakimi, dan merasakan tanpa tenggelam. Di sini, kita tidak dikendalikan oleh dunia luar, melainkan terhubung dengan sumber dalam, jiwa kita sendiri. Transisi dari alam rendah ke alam tinggi bukan hal instan. Ia dimulai dari keberanian untuk jujur. Aku tidak ingin hidup seperti ini terus. Kalimat sederhana, tapi itulah pintu pertama. Pengakuan jujur bahwa perubahan dibutuhkan adalah langkah awal dari segala kebangkitan. Kita semua pernah tersesat di alam rendah, tapi tak seorang pun ditakdirkan tinggal di sana selamanya. Begitu kita sadar bahwa ada dua alam dalam diri, kita pun punya pilihan. Dan pilihan itu, untuk naik, untuk sadar, untuk kembali pada jiwa, adalah awal dari transformasi sejati. Setiap perubahan besar dalam hidup selalu dimulai dari satu titik kecil yang seringkali menyakitkan, yaitu kejujuran. Bukan kejujuran yang manis atau nyaman, tapi kejujuran brutal yang mengguncang. Pertanyaan seperti, apakah aku ingin terus merasa lelah dan kehilangan arah? Bukan sekadar retorika. Ia adalah cermin tajam yang mengharuskan kita melihat diri sendiri tanpa topeng, tanpa pembelaan, tanpa alasan. Kejujuran ini sering datang saat kita sudah muak. Muak dengan siklus yang berulang. Muak dengan versi diri yang tak lagi kita kenali. Dan di balik rasa muak itu, tersembunyi secercah kesadaran bahwa kita bisa memilih lagi. Memilih untuk tidak terus tenggelam. Memilih untuk tidak menjadikan keterpurukan sebagai identitas tetap. Sebab penderitaan yang berulang bukan takdir, melainkan pola. Dan pola bisa diubah jika kita cukup berani untuk mengakuinya. Dari sinilah komitmen pribadi lahir, bukan komitmen kepada dunia, bukan janji manis yang diumbar di media sosial, tapi komitmen dalam diam. Sebuah keputusan tenang namun kuat, hari ini adalah awal dari hidup yang baru, tidak perlu tahu semua langkahnya, cukup satu langkah, tapi dari tempat yang jujur. Perubahan sejati tak pernah datang dari luar, ia lahir dari dalam, ketika seseorang mulai memilih untuk berdiri, bahkan ketika lututnya masih gemetar. Komitmen ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang tidak lagi menyia-nyiakan waktu dalam versi hidup yang bukan milik kita. Dan begitu keputusan itu dibuat, meski pelan, sesuatu mulai bergeser. Alam semesta mendengar, jiwa tersenyum, dan hidup, perlahan, mulai menjawab niat baru itu. Di dalam diri kita, selalu ada dua suara yang bersahutan. Suara ego, nyaring, terburu-buru, dan haus pengakuan, dan suara jiwa, tenang, dalam, dan sabar menunggu untuk didengar. Sayangnya, di tengah dunia yang begitu bising dan penuh tuntutan, kita lebih sering memilih suara yang paling keras, bukan yang paling benar. Ego hidup dari validasi eksternal. Ia berbisik bahwa kita harus menjadi seseorang di mata orang lain, bahkan jika itu berarti mengabaikan suara batin sendiri. Ia membuat kita terus bergerak, terus membandingkan, terus mengejar, meski hati kita sudah lelah. Semakin kita mendengarkan ego, semakin jauh kita dari keseimbangan. Jiwa, sebaliknya, tak pernah memaksa. Ia hanya mengundang. Ia berbicara dalam bentuk intuisi yang lembut, dorongan yang tulus, atau perasaan tak nyaman yang muncul ketika kita menjauh dari kebenaran diri. Ia tidak butuh sorotan, hanya kejujuran. Dan bila kita bersedia mendengarkannya,
jiwa akan menuntun kita menuju kehidupan yang lebih bermakna, bukan hanya lebih sukses di mata dunia. Untuk bisa mendengar jiwa, kita perlu menciptakan ruang. Ruang itu tak selalu berupa tempat, tapi keadaan, keheningan, jeda, dan keberanian untuk tidak selalu bereaksi. Meditasi, waktu menyendiri dan hadir sepenuhnya dalam momen adalah jembatan yang menghubungkan kita kembali dengan diri yang sejati. Saat kita mulai mendengarkan jiwa, hidup perlahan berubah arah. Bukan karena kita tiba-tiba tahu segalanya, tapi karena kita mulai selaras. Dan dalam keselarasan itu, ada kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar, hanya bisa ditemukan di dalam. Di sanalah kita akhirnya pulang. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah diam, menyendiri sering dianggap aneh, bahkan menakutkan. Padahal, justru dalam kesendirianlah kita mulai menemukan siapa diri kita sebenarnya, jauh dari sorotan, jauh dari ekspektasi. Menyendiri bukanlah kesepian, tapi sebuah ruang sakral untuk kembali mendengar panggilan jiwa yang selama ini tertutup oleh kebisingan luar. Kita sering sibuk membangun relasi dengan orang lain, tapi lupa membangun relasi dengan diri sendiri. Kita tahu apa yang disukai orang lain, tapi bingung saat ditanya apa yang benar-benar membuat hati kita bahagia. Saat kita memberi waktu untuk me time, itu bukan bentuk egoisme, melainkan bentuk cinta paling murni, mengenali, menerima, dan merawat diri dengan penuh kesadaran. Momen menyendiri membuka pintu keheningan batin, dan dalam keheningan itu, kita mulai melihat dengan jernih, rutinitas yang sudah tak lagi memantik gairah, kebiasaan yang menguras energi, serta arah hidup yang terasa mengambang. Kesadaran seperti ini bukan tanda kegagalan, tapi alarm halus dari dalam. Ada yang perlu diubah, ada yang perlu diperbaiki. Jangan tunggu dunia memberi izin untuk menyendiri. Ambillah waktu itu. Duduklah bersama dirimu sendiri, tanpa distraksi. Dengarkanlah napasmu, dengarkanlah bisikan hatimu yang lama terabaikan. Dalam momen-momen seperti itulah, cahaya kecil dari dalam mulai menyala kembali. Dan saat kita mulai nyaman dalam kesendirian, kita tak lagi takut kehilangan siapapun atau apapun. Karena kita tahu, selama terhubung dengan diri sendiri, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Di sanalah kekuatan sejati tumbuh, sunyi, tapi tak tergoyahkan. Hidup tak berubah hanya karena kita ingin. Ia berubah ketika kita bersedia mengganti apa yang kita lakukan setiap hari. Rutinitas adalah fondasi tak terlihat yang membentuk realitas kita. Ia menciptakan pola pikir, suasana batin, hingga kualitas hidup. Maka jika kita ingin dunia di sekitar bergeser, kita harus memulainya dari hal yang paling dekat. Kebiasaan harian kita sendiri. Kita sering menyalahkan takdir, orang lain, atau keadaan, padahal yang sesungguhnya menahan kita adalah pola-pola kecil yang tak disadari. Bangun tidur dan langsung membuka ponsel, mengonsumsi berita negatif, terjebak dalam scroll tanpa arah, membiarkan opini orang lain mendikte apa yang seharusnya kita pikirkan dan rasakan. Tanpa sadar, kita menumpuk kebisingan dan kehilangan percikan jiwa. Perubahan tidak selalu harus besar. Seringkali, ia dimulai dari keputusan sederhana namun konsisten, menyisihkan waktu untuk diam, berjalan tanpa tujuan di alam, menulis isi hati, atau sekadar menghirup napas dengan penuh kesadaran. Tindakan-tindakan kecil ini, jika dilakukan dengan niat, akan menjadi pintu ke dunia yang lebih jernih dan hidup. Matikan distraksi, bukan karena dunia luar jahat, tapi karena dunia dalammu sedang butuh didengar. Heningkan suara luar, agar suara jiwa bisa berbicara lebih lantang. Fokuskan perhatian pada hal-hal yang membuat tubuhmu merasa hidup dan hatimu merasa utuh. Itu bisa saja hal sederhana, menulis, merawat tanaman, memasak dengan cinta, atau sekadar duduk dalam diam. Rutinitas yang selaras dengan jiwa bukan hanya mengubah hari-harimu, tapi secara perlahan mengubah seluruh arah hidupmu. Karena saat yang kita ulang bukan kekacauan, tapi kesadaran, maka realitas pun ikut berpindah ke frekuensi yang lebih tinggi. Disitulah keajaiban mulai bekerja secara diam-diam.
Di dunia yang dipenuhi pita dan petunjuk, seringkali kita lupa bahwa tidak semua jalan ditakdirkan untuk dilalui bersama. Banyak yang tersesat bukan karena mereka tidak punya arah, tapi karena terlalu sibuk mengikuti langkah orang lain. Kita belajar untuk membandingkan, bukan mengenali, mengejar apa yang dianggap benar oleh banyak orang, bukan mendengarkan kebenaran dari dalam diri. Namun, jiwa punya peta yang berbeda, tak tercetak di buku, tak diajarkan di sekolah, dan tak selalu masuk akal. Jalan pulang ke diri sendiri adalah jalan yang sunyi, tak ada tepuk tangan, tak ada validasi instan, tapi di sanalah kita menemukan kedamaian yang selama ini dicari-cari di tempat yang salah. Hanya kita yang bisa membaca petunjuk itu, karena hanya kita yang tahu apa yang benar-benar menghidupkan kita. Beranilah untuk diam di tengah kebisingan opini. Duduklah sejenak dan tanyakan dalam hening, apa yang diminta jiwaku hari ini? Mungkin jawabannya tidak dramatis. Mungkin hanya beristirahat, menulis, berkata jujur, atau melepaskan sesuatu yang sudah terlalu lama digenggam. Tapi dari jawaban sederhana itulah, kita mulai menapaki jalan yang benar-benar milik kita. Tak perlu terburu-buru sampai ke tujuan. Jalan yang sesuai dengan jiwa akan terasa berbeda. Tidak melelahkan meski menantang, tidak memabukkan meski menggairahkan. Karena saat kita melangkah dengan kesadaran, setiap langkah menjadi doa, setiap keputusan menjadi wujud cinta pada diri sendiri. Pada akhirnya, jalan yang paling benar bukan yang terlihat paling sukses di luar, tapi yang terasa paling damai di dalam. Dan ketika kita mulai percaya pada arah itu, walau asing, walau sepi, kita sedang pulang. Bukan ke tempat, tapi ke kebenaran yang selama ini berdiam di dalam diri. Sejak kecil, kita belajar mengenakan topeng. Topeng keberhasilan agar dipuji, topeng kesempurnaan agar diterima, topeng kekuatan agar tak terlihat lemah. Lama-lama, kita lupa siapa yang ada di balik semua itu. Kita menjadi aktor yang terlalu pandai memainkan peran, sampai lupa rasanya menjadi diri sendiri. Ego membentuk persona agar kita merasa aman dalam dunia yang menuntut. Tapi keamanan semacam itu rapuh. Ia bergantung pada validasi, pada pengakuan, pada tepuk tangan dari luar. Ketika itu semua hilang, kita merasa hampa. Karena ternyata, topeng yang kita kenakan begitu lama justru menjauhkan kita dari kebebasan yang sejati. Lepaskanlah, bukan dengan amarah, tapi dengan kasih. Melepaskan persona bukan berarti membuang siapa kita, tapi kembali mengingat siapa kita sebelum dunia mengatakan siapa seharusnya kita jadi. Saat kita mulai berani melepas ekspektasi sosial tentang bagaimana seharusnya hidup, berpenampilan, bersikap, kita mulai membebaskan diri dari penjara tak terlihat yang dibangun oleh persepsi orang lain. Kebebasan batin bukan tentang menjadi luar biasa di mata semua orang, itu tentang berani menjadi biasa, namun jujur. Tentang berhenti berkompetisi demi citra dan mulai hidup demi makna. Ketika kita tak lagi sibuk membuktikan, kita punya ruang untuk benar-benar mengalami. Dan anehnya, saat kita menjadi diri sendiri tanpa topeng, justru saat itulah kita bersinar paling murni. Tak ada yang lebih menarik dari seseorang yang tulus, yang hadir dengan keutuhan, bukan pencitraan. Di sanalah keaslian bertemu keindahan. Di sanalah jiwa akhirnya bisa bernapas lega. Akhirnya, aku diizinkan untuk menjadi aku. Terlalu banyak dari kita yang tidak benar-benar hidup, kita hanya bertahan. Bangun pagi bukan karena semangat, tapi karena kewajiban. Menjalani hari bukan dengan kesadaran, tapi dengan autopilot. Dan malam pun tiba, kita merasa lelah tanpa tahu apa yang sebenarnya membuat letih. Hidup semacam itu bukan kehidupan, itu sekadar eksistensi. Bertahan hidup adalah mode darurat yang seharusnya hanya digunakan sesekali. Tapi saat mode ini menjadi kebiasaan, jiwa mulai kehilangan cahayanya. Kita menjadi versi samar dari diri sendiri, selalu sibuk tapi jarang hadir. Selalu produktif tapi jarang merasakan. Kita terburu-buru, seolah hidup ini balapan yang harus dimenangkan, padahal apa yang sebenarnya sedang kita kejar. Berhentilah sejenak.
Tarik napas, dengarkan detak jantungmu. Itu adalah suara kehidupan yang sedang berlangsung saat ini. Menjadi hidup berarti hadir sepenuhnya, bukan untuk masa depan yang belum tentu datang, tapi untuk saat ini yang sedang terjadi. Mulailah hidup dari tempat yang lebih dalam, tempat yang didasarkan pada cinta, bukan ketakutan. Cinta akan diri sendiri, akan proses, akan keheningan. Saat kita hidup dari cinta, kita tidak lagi tergesa, kita tidak lagi mengukur hidup dari pencapaian, tapi dari kedalaman pengalaman. Bukan berarti kita berhenti bermimpi atau berhenti bekerja keras, tapi kita berhenti mengorbankan jiwa hanya demi memenuhi ekspektasi dunia. Kita mulai memilih dengan sadar, apa yang memberi hidup dan apa yang hanya menguras hidup. Karena hidup yang sesungguhnya bukan tentang bertahan sebaik mungkin, tapi tentang hadir sepenuh mungkin. Dan ketika kita memilih untuk benar-benar hidup, dunia pun mulai terasa berbeda, lebih lambat, lebih lembut, dan jauh lebih bermakna. Tidak semua yang bersinar itu emas, dan tidak semua yang tampak sebagai kesempatan besar adalah berkat bagi jiwa. Dunia modern pandai menyamar, membungkus jebakan dalam kemasan keberhasilan, menaruh racun dalam cangkir popularitas, dan menyelipkan kehampaan di balik tumpukan kekayaan. Di tengah gemerlap itu, jiwa berbisik pelan, apakah ini benar-benar untukku? Ada momen ketika tawaran datang, begitu menggiurkan, seolah pintu surga terbuka, tapi batin terasa tidak tenang. Itulah tanda bahwa nilai jiwa sedang diuji. Disinilah kita diundang untuk mengingat siapa diri kita dan apa yang tidak bisa ditukar bahkan oleh seluruh dunia. Karena ada hal-hal yang tak bisa dibeli, ketenangan, integritas, dan keutuhan diri. Menolak bukan berarti takut, apalagi gagal. Menolak bisa jadi bentuk kebijaksanaan tertinggi, tahu kapan mundur karena sesuatu tidak sejalan dengan getaran hati. Bahkan jika keputusan itu terlihat bodoh di mata dunia, jika itu membuat jiwa tetap utuh, maka itulah kemenangan sejati. Jiwa tidak menuntut banyak. Ia hanya ingin hidup dengan cara yang benar, dalam irama yang selaras dengan kebenaran batin kita sendiri. Dan anehnya, ketika kita berani menolak godaan yang tak sesuai, justru hidup mulai membuka ruang yang lebih murni. Bukan sekadar peluang, tapi panggilan. Bukan sekadar uang, tapi kedamaian. Jiwa tak ternilai harganya, bukan sekadar kata-kata bijak. Ia adalah pengingat bahwa kita selalu punya pilihan untuk tidak menjual cahaya batin kita demi gemerlap yang sementara. Dan setiap kali kita memilih selaras dengan jiwa, kita melangkah lebih dekat pada kehidupan yang benar-benar utuh, bukan hanya sukses, tapi juga merdeka. Ada keheningan yang hadir saat malam tiba, seolah dunia melonggarkan genggamannya dan semua topeng mulai jatuh satu persatu. Namun justru di dalam keheningan itulah, bisikan-bisikan paling gelap sering muncul. Malam bukan hanya waktu untuk beristirahat, tapi juga ladang subur bagi kegelisahan, kenangan pahit, dan godaan yang tak diundang. Ketika tubuh lelah dan pikiran tak lagi sibuk, lapisan bawah sadar perlahan terbuka. Dan jika kita tidak berjaga, maka malam bisa menjadi pintu masuk menuju alam rendah, tempat di mana kita kembali meragukan diri, mempertanyakan arah hidup, atau hanyut dalam distraksi yang menjauhkan kita dari kesadaran. Bukan kebetulan banyak orang merasa hampa, cemas, atau terjerumus dalam kebiasaan buruk saat larut malam. Inilah waktu ketika kesepian dan keinginan palsu mengambil bentuk yang paling menggoda. Maka, sangat penting menjadikan malam bukan sebagai pelarian, tapi sebagai perhentian suci, sebuah ritual pengembalian diri ke pusat batin. Rutinitas tidur yang penuh kesadaran adalah bentuk perlindungan spiritual. Menyucikan pikiran sebelum tidur, memaafkan hari ini, dan bersyukur dalam diam adalah cara sederhana, tapi dalam untuk menjaga frekuensi jiwa tetap tinggi. Kita tidak hanya butuh kesadaran saat bangun, tapi juga saat tertidur. Karena tidur bukan akhir hari, tapi pintu masuk menuju alam lain, alam mimpi, alam bawah sadar, alam energi. Jangan biarkan malam mencuri kedamaianmu, jadikan ia sahabat, bukan perangkap.
Dan ketika engkau tertidur dalam keadaan damai, maka pagi akan menyambutmu dengan cahaya yang lebih jernih, bukan hanya di langit, tapi juga di dalam hati. Untuk berada dalam alam tinggi, kita membutuhkan lebih dari sekadar niat. Kita membutuhkan penjagaan yang tak tampak, sebuah disiplin yang menjaga keseimbangan batin kita dari godaan yang datang silih berganti. Alam tinggi bukan tempat yang bisa dicapai begitu saja. Ia adalah ruang yang harus kita jaga dengan penuh perhatian dan kesadaran. Disiplin diri adalah kunci untuk tetap berada dalam frekuensi yang lebih tinggi. Tanpa disiplin, kita mudah terjebak dalam rutinitas yang menguras energi, mengaburkan tujuan hidup kita, dan akhirnya mengalihkan kita kembali ke alam rendah. Tanpa perlindungan, alam tinggi kita bisa dengan mudah terjangkit oleh dunia luar yang penuh gangguan, kekhawatiran, stres, atau bahkan kebiasaan yang membebani. Rod and staff adalah simbol dari perlindungan batin. Seperti gembala yang menjaga kawanan domba dari bahaya, kita perlu memiliki pegangan yang kuat untuk menjaga diri kita dari pengaruh yang tidak selaras dengan nilai-nilai jiwa. Disiplin adalah alat yang membimbing kita di jalan yang benar, memfokuskan energi kita pada hal-hal yang membawa kita lebih dekat kepada kebenaran dan kedamaian, bukan kebisingan dunia. Tanpa fokus, kita seperti kapal tanpa kemudi, terombang-ambing di lautan yang luas dan penuh ketidakpastian. Fokus adalah kompas batin yang menunjukkan arah yang tepat, sementara disiplin adalah kekuatan yang mendorong kita untuk tetap berjalan meski rintangan datang. Disiplin bukanlah pembatasan, melainkan kebebasan dalam bentuk yang paling murni. Dengan disiplin, kita memilih dengan sadar bagaimana waktu dan energi kita digunakan, dan itu memungkinkan kita untuk berkembang dalam kedamaian batin yang sejati. Ketika kita menjaga diri dengan disiplin dan fokus, kita bukan hanya melindungi alam tinggi kita, tapi juga memberi ruang bagi transformasi sejati untuk terjadi. Karena pada akhirnya, disiplin adalah bentuk tertinggi dari cinta kepada diri sendiri. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa kita harus mengendalikan segalanya. Kita terburu-buru untuk mencapai tujuan, mengatur setiap detil hidup, dan merasa cemas jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Namun, di balik semua perencanaan itu, ada desain yang jauh lebih besar, lebih indah, dan lebih sempurna. Desain semesta yang mengalir dengan ritme alami dan waktu ilahi yang tak terduga. Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Setiap pertemuan, setiap keputusan, setiap momen, semuanya terjadi karena alasan yang lebih besar daripada yang dapat kita pahami saat ini. Ketika kita mulai mempercayai bahwa segala sesuatu memiliki waktu dan tempatnya, kita melepaskan beban berat yang kita ciptakan dengan rasa takut dan kecemasan. Bersabar bukan pasrah, tapi percaya bahwa waktu kita akan datang. Ini adalah pengingat bahwa dalam setiap langkah kita, ada proses yang sedang berlangsung, bahkan jika itu tidak selalu tampak jelas. Waktu ilahi tidak terburu-buru. Ia bekerja dalam cara yang lebih halus, lebih bijaksana, membentuk kita dalam cara yang kita butuhkan, bukan selalu dalam cara yang kita inginkan. Yang penting bukanlah seberapa cepat kita sampai pada tujuan, tetapi seberapa selaras kita dengan perjalanan itu. Ketika kita berfokus pada keselarasan, ketimbang hanya pada hasil, kita mulai memahami bahwa setiap detil, setiap peristiwa adalah bagian dari desain yang lebih besar. Ini bukan tentang kecepatan, tetapi tentang kedalaman dan kualitas perjalanan itu sendiri. Percayalah bahwa semesta tahu lebih banyak tentang waktu yang tepat untuk kita. Kadang, yang kita butuhkan bukanlah lebih banyak usaha, tetapi lebih banyak kesabaran dan kepercayaan pada aliran hidup yang lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, kita akan melihat bahwa setiap langkah kita diatur dengan cinta dan kebijaksanaan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.